Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Ningsih dengan NIM 19036111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan metode kromatografi kolom yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Silika Gel dari Limbah Kaca, serta aplikasinya pada kromatografi kolom. Baiklah, langsung saja. Sejarah kromatografi kolom. Kolom kromatografi pertama kali dikembangkan pada tahun 1901 oleh ahli botani Rusia Mikhail Spet. Pada tahun 1930, kimiawan Richard Kuhn dan Edgar sukses menggunakan teknik kromatografi ini untuk memisahkan beberapa material biologi. Pada tahun 1938, Harold dan Taylor mengembangkan pertama kali kolom resin penukar ion berdasarkan vasedium zeolit. Pada tahun 1941, dikembangkan oleh dua orang kimiawan Inggris, Archer Martin dan Richard Singh. Pada tahun 1942, kolom kromatografi penukar ion digunakan Manhattan Project untuk memisahkan elemen uranium yang dihasilkan oleh ledakan termonuklir. Pada tahun 1944, Erika Kremer menyusun sebuah sistem gas kromatografi menggunakan vasedium padat. Pada tahun 1957, Marcel Golay mengkalkulasi penggunaan kolom kromatografi gas yang sangat panjang dan menggunakan lapisan tipis dari suatu cairan. Pada tahun 1958, ilmuwan Inggris James Lovelock pertama kali mengusulkan penggunaan cairan superkritis sebagai fasa gerak untuk kolom kromatografi pada tekanan tinggi. Pada tahun 1961, Johann Mohr menemukan metode analisis polimer menggunakan kolom gel. Pada tahun 1962, Ernst Clasper melaporkan penggunaan pertama kali dari cairan superkritis dalam kromatografi. Menggunakan teknik ini untuk pemisahan porfirin. Selanjutnya, yaitu kromatografi kolom. Yang pertama pengertiannya, kromatografi kolom merupakan metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Keuntungan utama kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang vasedium yang telah digunakan. Kemudahan pembuangan vasedium ini mencegah kontaminasi silang dan degradasi vasedium akibat pemakaian ulang atau daur ulang. Pada kromatografi kolom, terdapat vasedium dan fasa gerak. Vasedium atau adsorben dalam kromatografi kolom adalah zat padat. Vasedium yang paling umum untuk kromatografi kolom adalah silika gel. Sedangkan fasa gerak atau eluen dapat berupa pelarut murni atau campuran pelarut. Pemilihan pelarut dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai faktor retensi senyawa yang diinginkan berada pada kisaran 0,2 hingga 0,3 untuk meminimalkan waktu dan jumlah eluen yang diperlukan selama kromatografi. Eluen dapat pula dipilih berdasarkan daya pisahnya sehingga senyawa yang berbeda dapat dipisahkan secara efektif. Selanjutnya, prinsip kerja dari kromatografi kolom. Prinsip kerja dari kromatografi kolom didasarkan pada adsorpsi komponen campuran dengan melihat afinitas yang berbeda-beda pada permukaan vasedium. Prinsip kerjanya juga berdasarkan cara pemisahan senyawa cair dan padat. Substrat berasal dari vasedium yang tidak larut dalam arti air, sementara fasa geraknya yaitu pelarut yang mengalir. Selanjutnya silika gel. Silika gel merupakan suatu bentuk dari silika yang dihasilkan melalui proses penggumpalan sol menjadi material padat. Silika gel tersusun oleh unit SiO4 4-min yang tersusun acak sehingga menghasilkan struktur yang tidak beraturan.
Silika gel memiliki beberapa sifat. Yang pertama, yaitu silika gel bersifat amorf dengan kapasitas penyerapan yang tinggi. Yang kedua, silika gel juga bersifat inert. Yang ketiga, silika gel tidak beracun. Yang keempat, silika gel memiliki titik leleh yang tinggi. Pada skala laboratorium, silika gel biasa digunakan untuk pemisahan senyawa organik pada analisis kromatografi kolom. Penggunaan silika gel pada kromatografi kolom umumnya membutuhkan kuantitas silika gel yang cukup banyak, sedangkan secara ekonomis harga silika gel cukup mahal. Hal ini menyeratkan bahwa diperlukan cara alternatif untuk memperoleh silika gel dengan kualitas baik namun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sintesis silika gel menggunakan sumber silika dari alam dapat menjadi alternatif dan inovasi baru untuk menciptakan material amorf fungsional. Salah satu sumber silika yang tidak teroptimalkan yaitu limbah kaca. Sifat kaca yang sulit terdekomposisi oleh mikroorganisme di alam mendorong peneliti untuk mengoptimalkan potensi limbah kaca menjadi suatu material yang fungsional. Limbah kaca mengandung silika sekitar 72,1%. Tingginya kandungan silika dalam limbah kaca menyeratkan bahwa silika gel dapat disintesis dari bahan kaca. Pada penelitian ini, limbah kaca berperan sebagai bahan baku pembuatan silika gel sehingga luaran penelitian ini diperoleh silika gel yang bernilai ekonomis. Silika gel sintetik ini diharapkan dapat berfungsi sebagai fase diam dalam kromatografi kolom sehingga dapat mengatasi permasalahan dalam analisis di laboratorium berkaitan dengan harga silika gel yang cukup mahal. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama alat, yaitu ada ayakan 100 mesh, furnace, hot plate, oven, neraca analitik, peralatan gelas, Fourier transform infrared, X-ray diffraction. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada asam klorida, aseton, etanol, kloroform, limbah kaca, N-heksana, dan silika gel standar MERV. Prosedur penelitiannya. Yang pertama, preparasi limbah kaca. Bahan baku yang digunakan pada sintesis silika gel ini berasal dari limbah kaca yang diperoleh dari tempat pengolahan sampah. Persiapan bahan baku meliputi pengumpulan serta destruksi limbah kaca menjadi serbuk kaca yang selanjutnya digunakan sebagai sampel. Yang kedua, sintesis silika gel dari limbah kaca. Proses pemanasan serbuk kaca dilakukan dengan menggunakan alat tanur pada temperatur 600 derajat Celcius selama 1,5 jam. Serbuk kaca hasil pemanasan sebagai silika aktif ini selanjutnya dimurnikan dengan metode pengasaman. Proses ini dilakukan dengan cara menempatkan sampel masing-masing sebanyak 400 gram dalam 3 buah gelas beker. Lalu ditambahkan 50 ml aqueous panas. Selanjutnya, ditambahkan pula 125 ml larutan asam klorida atau HCl dengan variasi konsentrasi 8 normalitas, 10 normalitas, dan 12 normalitas. Lalu didiamkan selama 24 jam. Sampel kemudian dicuci dengan aqueous atau H2O sebanyak 2 kali. Lalu diasamkan kembali dengan variasi konsentrasi yang sama, yaitu 8 normalitas, 10 normalitas, dan 12 normalitas, dan didiamkan selama 24 jam. Perlakuan selanjutnya adalah pencucian sampel dengan aqueous hingga filtrat menjadi bening, lalu kemudian ditempatkan dalam botol vial tertutup. Selanjutnya ada karakterisasi silika gel sintetik. Karakterisasi dilakukan melalui beberapa metode analisis, yaitu penentuan kandungan silika dengan gravimetri, identifikasi gugus fungsi dengan Fourier transform infrared, identifikasi struktur dengan X-ray diffraction, dan uji daya guna silika gel sintetik sebagai fase diam melalui variasi kepolaran fase gerak pada kromatografi kolom dengan silika gel standar sebagai pembanding.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, sintesis silika gel dari limbah kaca. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan limbah kaca yang berasal dari pecahan kaca peralatan rumah tangga dengan tekstur bening dan tidak berwarna. Preparasi limbah kaca diawali pencucian dengan air bersih hingga pengotor hilang. Limbah kaca kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan didestruksi menggunakan alat penggiling. Hasil dari proses destruksi ini berupa serbuk kaca dengan ukuran partikel yang belum homogen. Limbah kaca kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh agar dihasilkan serbuk kaca dengan ukuran partikel yang seragam dan luas permukaan yang besar. Karena semakin besar luas permukaan, maka sintesis silika gel dapat berlangsung secara optimal. Sintesis silika gel secara garis besar dibagi dalam 2 tahapan, yaitu pemanasan dan pemurnian. Pada proses pemanasan dilakukan dengan menggunakan furnace pada suhu 600 derajat Celcius selama 1,5 jam. Proses ini disebut sebagai tahap aktivasi fisik serbuk kaca. Aktivasi serbuk kaca dilakukan untuk meningkatkan sisi aktif pada silika dan menghilangkan unsur-unsur pengotor yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk merenggangkan ikatan penyusun bahan kaca yang berupa polimer SiO, sehingga pada proses pengasaman diharapkan ion H+ dapat lebih mudah berikatan dengan SiO membentuk SiOH, yang merupakan struktur penyusun silika gel. Terlihat pada gambar, yaitu merupakan hasil dari proses pemanasan yang menghasilkan serbuk kaca aktif yang berwarna kecoklatan. Selanjutnya, serbuk kaca aktif kemudian dimurnikan melalui metode pengasaman dengan menggunakan larutan asam klorida atau HCl. Penggunaan HCl didasarkan pada kemampuan asam klorida melarutkan oksida-oksida logam dalam jumlah kecil yang terkandung dalam kaca seperti Na2O, CaO, Al2O3, MgO, dan K2O. Sehingga diharapkan diperoleh kandungan silika yang cukup tinggi. Unsur silika memiliki ketahanan yang tinggi terhadap pelarutan dengan larutan asam pekat, sehingga diharapkan senyawa selain silika yang larut. Pada metode ini dilakukan pengasaman dengan berbagai variasi konsentrasi HCl, yaitu 8 normalitas, 10 normalitas, dan 12 normalitas. Reaksi yang terjadi yaitu SiO2 ditambah 4 HCl menghasilkan SiCl4 ditambah 2 H2O. Dan SiCl4 tambah 4 H2O menghasilkan SiOH4 kali tambah 4 HCl, yang reaksi tersebut bersifat reversible. Penambahan HCl menyebabkan terbentuknya gugus silanol akibat terjadinya penyisipan ion H+ pada gugus siloksan. Pembentukan gugus silanol merupakan tahap utama dari proses sintesis silika gel dari limbah kaca. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan silika gel yang identik dengan silika gel standar berdasarkan struktur penyusunnya. Tahapan selanjutnya yaitu pencucian sampel dengan Aquades hingga filtrat menjadi bening. Penambahan Aquades ini bertujuan untuk menghilangkan ion-ion Cl- dan membentuk asam silikat SiOH4 kali yang kemudian terpolimerisasi. Silika gel hasil pencucian kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 hari untuk menghilangkan molekul H2O yang tersisa. Pada yang terlihat pada gambar yaitu yang A, merupakan silika gel sintetik pada konsentrasi 8 normalitas, yang B, silika gel sintetik yang berkonsentrasi 10 normalitas, dan yang C, merupakan silika gel sintetik yang berkonsentrasi 12 normalitas.
Selanjutnya, yaitu karakterisasi silika gel sintetik. Kadar silika pada limbah kaca ditentukan dengan analisis gravimetri. Hasil yang didapat bisa dilihat pada tabel, yaitu pada konsentrasi 8 normalitas memiliki kadar silika 98,31%. Sedangkan pada 10 normalitas menghasilkan kadar silika 99,58%. Pada konsentrasi 12 normalitas menghasilkan kadar silika 99,76%. Berdasarkan hasil yang telah didapat, terlihat semakin tinggi konsentrasi asam, maka kadar silika yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi asam yang lebih tinggi, kapasitas asam klorida melarutkan oksida logam selain silika sangat besar. Konsentrasi HCl optimum untuk menghasilkan kadar silika yang tinggi pada limbah kaca yaitu konsentrasi 12 normalitas. Terlihat pada gambar 3, yaitu gambar difraktogram silika gel sintetik pada konsentrasi 12 normalitas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa silika gel dari limbah kaca memiliki struktur amorf yang didominasi oleh mineral kuarsa atau SiO2. Hal ini ditunjukkan oleh puncak difraksi tertinggi pada 2 θ sama dengan 29,32 derajat, yang merupakan puncak khas dari mineral kuarsa. Fasa kuarsa terbentuk akibat proses pemanasan kaca pada suhu 600 derajat Celcius. Silika akan berkurang reaktif jika dipanaskan pada suhu tinggi, yaitu suhu yang melebihi 870 derajat Celcius, karena akan terbentuk fasa kristalin berupa cristobalite dan tridymite. Selanjutnya, karakterisasi dilakukan dengan analisis spektrofotometri inframerah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada silika gel sintetik. Hasil analisisnya yang ditunjukkan pada gambar yang tertera. Gambar tersebut menunjukkan bahwa silika gel sintetik dari limbah kaca memiliki karakteristik spektrum inframerah yang mirip dengan spektrum inframerah pada silika gel standar Merck yang telah diteliti sebelumnya. Pada tabel yang telah tertera, itu merupakan data bilangan gelombang pita serapan IR pada silika gel sintetik dari limbah kaca. Pada tabel menunjukkan bahwa silika gel sintetik lebih didominasi oleh gugus siloksan daripada gugus silanol. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya serapan pada bilangan gelombang kurang lebih 900 per cm, yang merupakan serapan khas dari gugus silanol. Selain itu, terdapat serapan melebar dengan intensitas rendah pada 3425,58 per cm. Nilai bilangan gelombang ini khas untuk setiap gugus fungsi karena setiap gugus fungsi menyerap energi yang berbeda satu sama lain. Silika gel sintetik juga masih mengandung molekul air dengan adanya pita serapan pada 1620,21 per cm. Hal ini mengindikasikan bahwa sintesis silika gel dengan metode pemanasan dan pemurnian asam klorida memungkinkan terbentuknya gugus siloksan yang dominan dan mengandung molekul air. Berdasarkan analisis XRD dan FTIR, dapat diketahui bahwa silika gel telah berhasil disintesis dari limbah kaca. Yang terakhir yaitu ada uji aplikasi silika gel sintetik pada kromatografi kolom.
Uji aplikasi silika gel sintetik sebagai fase diam dalam kromatografi kolom merupakan metode karakterisasi yang dilakukan selanjutnya. Uji aplikasi ini dilakukan melalui variasi kepolaran fase gerak pada kromatografi kolom dengan silika gel standar sebagai pembanding. Fase gerak yang digunakan terdiri atas 3 jenis, yaitu kloroform, N-heksana, serta campuran etanol dan aseton yang perbandingannya 8:2. Melalui uji aplikasi ini, diketahui bahwa silika gel sintetik dapat berperan sebagai fase diam dalam kromatografi kolom. Hal ini didasarkan pada perolehan fraksi-fraksi pemisahan komponen sampel, yaitu ekstrak daun pepaya, pada masing-masing fase gerak yang digunakan. Sehingga kegunaan silika gel sintetik ini diketahui mampu berperan sebagai fase diam dalam kromatografi kolom. Pola pemisahan komponen sampel pada kromatografi kolom dengan menggunakan silika gel sintetik ini dapat dilihat secara visual sebagai pita-pita warna, antara lain warna kuning pucat, kuning, kuning kehijauan, hijau, dan hijau pekat. Komponen yang terpisah ini akan tampak sebagai pita-pita warna dalam suatu kolom. Hal ini menunjukkan bahwa silika gel sintetik dapat diaplikasikan sebagai fase diam dalam kromatografi kolom, berdasarkan hasil dari uji aplikasi yang telah dilakukan maupun hasil karakterisasi lainnya. Seperti pada gambar yang telah tertera, pada gambar yang A, yaitu silika gel sintetik pada kolom kromatografi, yang B merupakan ekstrak daun pepaya saat dimasukkan ke kolom, yang C merupakan pemisahan komponen warna pada ekstrak daun pepaya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Silika gel sintetik dari limbah kaca berhasil disintesis dengan metode pemanasan dan pemurnian menggunakan asam klorida. Kadar silika pada silika gel sintetik menggunakan HCl yang berkonsentrasi 12 normalitas, yaitu sebanding dengan 100%. Silika gel sintetik bersifat amorf dan memiliki pita serapan spektrum inframerah pada bilangan gelombang 3.426 per cm, 1.620 per cm, 1.080 per cm, 772 per cm, dan 478 per cm, yang merupakan pita serapan khas dari silika gel standar. Silika gel sintetik dapat diaplikasikan sebagai fase diam dan dalam kromatografi kolom berdasarkan hasil dari uji aplikasi pada kolom kromatografi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga presentasi ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.